Selamat datang di Skuter Wheels Indonesia. Di video kali salah dong, itu baju terbaru kita. Sebelum itu opening kita bahas dulu baju ini. Jadi ini baju terbaru dari Skuter Wheels Indonesia. Ini akan kita jual di tahun 2025, tapi paling enggak kita akan spill sedikit. Jadi ini bajunya. Jadi ini mungkin teman-teman sebagian tahu, kalau apalagi pecinta Vespa, ini muka siapa nih? Ini ada toko besar di pervespaan. Jadi buat teman-teman coba yang kalau tahu komen di bawah ini muka siapa, dan konsepnya agak sedikit lucu ya. Jadi di bagian belakang juga ada SWI-nya warna pink, piki-piki gitu ya kan. Jadi buat teman-teman jangan lupa 2025 akan rilis nih baju ini. Jangan lupa untuk order. Nah, di video kali ini kita akan bahas Vespa GTS Sport 150cc warna black matte yang kita full modifikasi Rizoma. Gimana motornya? Kita langsung bahas aja motornya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas GTS HPE 150cc yang S ya. Ini jadi GTS itu 150 tuh sekarang udah ada S-nya juga. Besok apa lagi nih yang ada S? Apakah ada 946S? Keren juga sih kalau ada 946S ya. Oke, jadi ini adalah GTS 150 HPE S ya. Jadi perbedaannya apa sama yang biasa? Stiker. Itu doang. Jadi misalnya teman-teman yang mau beli S sama yang biasa, menurut gue sih lebih kecuali memang lu ada suka warna GTS yang S ya, warna-warna tertentu kayak matte black kayak gini atau warna yang gold gitu ya, warna gold apa gitu gue lupa warnanya. Yang intinya kalau menurut gue nggak terlalu gue rekomendasiin lu beli dengan spend money habis lebih dari berapa juta gitu ya, tapi cuma beda warna dan stiker ya. Menurut gue lu lebih baik beli Vespa GTS 150 biasa. Kita bahas ya ini GTS 150S ini yang HPE yang udah pasti. Sebelum itu ini pasti udah keyless. Tuh, udah keyless. Terus speedometernya udah beda. Gue kenapa ya bingung sama Vespa tuh. Gue nggak tahu ya. Kenapa sih dia udah upgrade berapa kali yang dari Vespa Trivi, dari yang tapi speedometernya masih nggak total gitu loh. Kenapa masih ada diskat antara yang TFT yang generasi Primavera yang baru kemarin yang limited edition sama Primavera atau Sprint yang lama, dia tetap ngeluarin speedometer yang semi digital menurut gue. Jadi kayak tanggung aja, padahal dengan kita ngeluarin duit sebanyak itu kayaknya lu pantas deh ngasih customer dengan fasilitas dan kecanggihan teknologi zaman sekarang gitu, cuma speedometer doang. Kita bahas lagi ke Vespa GTS ini. Kita langsung bahas di bagian batoknya dulu. Ini sebenarnya GTS ini jujur motor ini mendadak untuk dimodifikasi karena customernya H-3 dia pengen riding dan dia langsung kirim motornya ke kita dari baru dan langsung kita modifikasi selama 1 hari 1 malam. Jadi memang modifikasi nggak terlalu banyak, tapi memang agak lama karena kan GTS ya, banyak banget barang-barang yang harus dicopotin ketika mau masang spare part dari GTS. Nah ini spionnya pakai spion bar end dari Zelioni yang bulat bukan oval. Jadi ada dua, oval dan bulat, dan ada varian warnanya silver dan black. Ini silver yang bulat, dan dia Zelioni itu spionnya udah kacanya udah biru gitu, blue apa gue lupa namanya. Terus handle-nya masih standar. Nextnya kita mau fullin karena ini konsepnya memang GTS full Rizoma, jadi memang handle-nya masih kita hold untuk kita lagi ngorder untuk handle-nya masih pengen tetap bertahan di Rizoma. Ini adalah part yang mungkin orang nggak tahu tapi harganya mahal banget. Ini spot screen headlamp batok dari Rizoma. Harganya buat pusing, padahal cuma plastik gitu, tapi ya lagi Rizoma karena dia handmade. Gue ngobrol sama salah satu orang yang paham di dunia otomotif yang senior lah, gue ngobrol-ngobrol brand Rizoma ini dan sharing-sharing, ternyata memang Rizoma ini dia bener-bener homemade. Memang dia semua produknya di handle sendiri, nggak mau kasih vendor dan segala macam. Kenapa itu Rizoma mahal, dan dia nggak mikirin ketika dia buat lempar ke vendor HPP-nya akan lebih turun, tapi dia nggak mau itu. Dia tetap mau QC-nya di atas nama perusahaan dia dan tetap produksinya di pabrik mereka sendiri gitu.
gitu. Makanya itulah Rizoma itu sangat mahal banget, dan dia nggak pernah buat produksi barang tuh banyak-banyak banget. Jadi kayak cuma berapa piece segala macam, close, buat new model, buat lagi, jual lagi, gitu-gitu aja kerjaannya si Rizoma ini. Jadi memang salah satu kelebihan Rizoma tuh itu. Terus di sini ada list speedometernya juga, itu Rizoma original. Ini harganya juga nggak masuk akal. Ke desainnya itu kayak apa ya, 3D gitu, bar-bar gitu. Terus ada made in Italy. Terus ada laser Rizoma, gitu aja, simple itu. Mungkin kalau misalnya orang nggak kelihatan, kayak kalau orang awam, ya udah list headlamp, udah list speedometer. Tapi kalau misalnya kita udah paham dengan harga dan kualitasnya sih, gila, ini Rizoma gitu. Terus hand gripnya juga masih standar. Terus headlampnya juga masih standar. Dasinya di sini ada udah, karena yang S itu GTS 150S itu yang keyless udah karbon. Sebenarnya ini cuma karbon printing gitu kayaknya ya, bukan karbon asli. Itulah gue bilang sayang banget. Terus ini ada bekas lubang, ini kita kasih untuk, ini sebenarnya untuk plat nomor, tapi kita tutupin pakai titanium warna silver, jadi lebih cakep melihatnya ketika ada lubangnya. Terus di sini ada cover horn dari Rizoma. Ini kalau misalnya lo beli cuma kotak gini doang, harganya nggak masuk akal. Tapi ya udahlah, Rizoma balik lagi. Dan ini udah kita pasangin Rizoma juga. Ini hanya bisa terpakai di GTS HPE facelift 150 dasinya, yang facelift ya. Jadi cuma bisa di sini. Kalau bisa di GTS Giorni segala macam yang itu nggak bisa. Memang bentuk dasinya sama teman-teman, dari atas sampai bawah itu sama. Untuk ukuran dari atas sampai bawahnya sama. Tapi yang beda itu di bagian lidahannya, grillnya itu beda. Makanya memang kelihatannya sama, tapi ketika lo buka beda. Gue udah mencoba untuk pasang di Giorni 2, ternyata nggak bisa. Jadi memang beda. Nah ini ada kita bilang tuh jengger lah ya. Jenggernya spakbor GTS ini juga beda untuk di GTS sebelum-sebelumnya. Hanya bisa di HPE keyless. Ini dia. Ini juga dari Rizoma. Wah gila, full Rizoma nih motor. Terus ini juga air scoop inlet radiatornya udah Rizoma warna silver. Ini harganya 9 jutaan, bener-bener gila harganya. Tapi mau gimana, customer yang mau, ya udah kita pasangin. Terus juga masih ada beberapa Rizoma. Terus ini juga bagian depan sih masih standar ya semuanya. Overall masih standar semua. Next kita akan ganti bautnya, udah kita kasih ganti baut titanium SOI Pro semua. Cover forknya nanti akan kita ganti juga, forknya bahkan akan kita ganti, shocknya akan kita ganti. Tapi problemnya adalah shock yang GTS HP ini agak sedikit berbeda karena dia ada tambahan kayak stabilizer langsung di forknya. Seperti yang video sebelumnya yang kita bahas Giorni abu-abu. Nih perbedaan di sini ada nih, nanti akan di shoot dideketin. Jadi ini kayak double fork gitu. Ini overall ini semua bentuk dari GTS generasi 2022 sampai ke 2024 ini agak sedikit jauh berbeda ya. Banyak banget. Jadi misalnya teman-teman mau beli spare partnya untuk GTS keyless, perlu dipertanyakan dulu sama tokonya. Bukan hanya beli di sini, dimanapun harus tanyain bisa nggak, compatible nggak untuk di Vespa GTS 2024. Karena di shocknya juga berbeda, top lampnya berbeda, stand-nya berbeda, headlampnya berbeda, semuanya berbeda. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman beli ternyata nggak bisa dipasang, sangat sayang banget duitnya kan. Ya kalau bengkelnya bisa mau tuker barangnya gitu kan. Nah ini ada barang kecil tapi harganya gila juga, brand Rizoma juga. Ini ada di hook, ini dia sistemnya tarik gitu. Ini adalah hook untuk misalnya lu mau naruh barang di sini bisa gitu. Jadi Rizoma juga ngeluarin, sebenarnya simple tapi uniknya adalah kalau misalnya Zelioni dan brand lain itu sistemnya di apa ya, dibuka gitu. Kalau ini kayak ditarik gitu, ada pernya gitu. Jadi lucu banget. Terus di sini kita pasangin juga cover sheetnya. Ini memang salah satu cover sheet yang memang sebenarnya difungsikan untuk GTS untuk diperuntukkan untuk GTV yang terbaru yang warna sand dan warna grey. Tapi kita pasang di sini, tapi harus ada beberapa yang diubah, yaitu kalau misalnya lu GTS kayak gini diubah itu joknya lu harus custom dulu, harus ngikutin dari pola bentuk cover sheetnya ini. Jadi ini kita ganti, ini sebenarnya polos datar gitu, ini kita ganti. Ini mirip banget sama jok yang Giorni itu karena motifnya menurut gue simple banget tapi mewah. Jadi bludru, kemewahannya kelihatan gitu. Jadi gue suka lihat ini, dan beberapa customer juga gue rekomendasi untuk pakai dan model jok yang kayak gini gitu. Jadi mewahnya kelihatan. Gue ganti MBTEK warna hitam, listnya warna putih, dan cover sheetnya juga gue cat warna hitam, seharusnya warna oranye, gue cat warna hitam.
Terus list-listnya juga gue ubah semua, dan bagian tengahnya gue ubah jadi blue drew gitu. Terus di sini juga mungkin teman-teman akan lihat di bagian Buxivity. Buxivity ini kita pakai Buxivity SWI. Jadi kok bisa om di GTS? Bisa banget. Tapi lo harus nambahin sedikit bossing biar ininya nggak mentok ke Buxivity lo. Karena kan standarnya bentuknya berbeda ya. Jadi mau nggak mau harus ada sedikit diubah. Ya, tapi untuk dipasang bisa banget karena cara rankes itu sama sprint tuh sama. Jadi kalau misalnya di sprint itu perbedaannya adalah di bagian kanan itu mesin kanan dan di block dan head. Tapi untuk rankes tengah itu sampai ke kiri Buxivity itu semuanya sama, jadi nggak ada perbedaan. Nah ini udah pakai Buxivity SWI yang silver list red, cakep banget. Terus carter olinya juga udah kita pasangin SWI. Nah next akan ada carter oli yang terbaru dari SWI karena udah ditiru sama orang kan. Oke kita lanjut. Sebenarnya gue bingung mau bahas apa karena motornya sebenarnya masih nggak terlalu banyak diubah, tapi gue suka aja dengan secara looknya dan pemilihan brand-brandnya yang punya motor ownernya ini. Ngerasa gue kayak ini perlu di-review dan kita bahas, ini mau nggak mau kita bahas. Dan next juga akan dimodifikasi. Nah kita langsung bahas di bagian kanannya ya, karena ada beberapa juga yang nggak kita bahas di bagian kanannya. Kita bahas di bagian kanannya, tadi kita belum bahas bagian kanannya ya. Jadi bagian kanannya ini ada beberapa yang kita custom seperti knalpotnya. Jadi sebenarnya bukan peruntukan GTS ini, tapi kita akalin gimana caranya bisa terpasang. Akhirnya leherannya kita ubah dan kita buat dudukannya juga, dan beberapa harus di scan Texa untuk menghilangin error ASR-nya. Kita hapus dulu data lamanya, kita masukin lagi dan akhirnya bisa terpasang dengan nggak error lah ya untuk di bagian ECU-nya. Dan motor ini juga udah kita pasangin lowering kit dari SWI, jadi posisinya agak rebahan belakangnya karena ketika motor ini nggak dipakai lowering kit memang agak sedikit jinjit. Gue aja yang tingginya 180, asik, Fitra Eri dong ya kan, agak sedikit jinjit. Tapi ketika pasang lowering kit kaki gue agak sedikit nampak gitu. Terus lanjut di bagian velgnya, ini velgnya nggak main-main. Jadi ini customer gue memang rutin beli Vespa, modifikasi jual. Ya gue nggak tahu ya, memang mungkin hobinya mengumbar-umbar uang. Jadi memang motor berapa kali dimodif, jual 946, jual GTV Sergion ini modif, jual gitu-gitu. Jadi memang ada kepuasan tersendiri mungkin bagi dia untuk modifikasi motor-motor baru sih, menurut gue seperti itu. Di bagian velgnya ini yang gue bilang tadi, ini mungkin teman-teman lihat di konten gue di 946 yang Bani, itu velgnya ini Spider Marus Silver. Tuh. Hubnya apa nggak diganti? Hubnya beda dengan hub GTS yang terbaru yang lama, karena kalau GTS yang terbaru itu hubnya tipis banget, jadi kalau disamain tuh jauh banget, jadi nggak mungkin akan bisa terpasang karena model hubnya berbeda, karena exhaust fittingnya berbeda, karena forknya berbeda, semuanya berbeda. Jadi memang GTS series yang sekarang itu dengan GTS yang sebelumnya, yang GTS yang 2022 ke bawah itu sangat berbeda dengan GTS yang terbaru ini 2023 ke atas gitu. Jadi overall semua motor ini masih banyak standarnya, tapi secara looks penempatan modifikasinya cocok banget dan gue suka. Nah ini ada ductile fenomeni tail light-nya, jadi dia kayak lampu, ada lampunya di ductile-nya. Terus motor ini juga udah kita ganti, kayak tadi gue bilang, kenapa knalpotnya maksain banget pakai SIP yang chrome, karena ini kan aksennya motornya hitam, terus kita pasangin part-part yang silver gitu. Terus misalnya kita pasang kayak arrow yang karbo segala macam kayak nggak masuk. Akhirnya customer minta gue mau pakai knalpot SIP yang ini nih, cocok banget untuk di motor ini. Jadi lehernya kita custom dan hasilnya ya kayak gini. Menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah kalau misalnya knalpot ini dipasang di GTS ini, menurut teman-teman looks-nya gimana? Kalau menurut gue sih lucu dan keren ya. Next akan kita ganti sen, stop lamp, headlamp, dan perkaliperan akan kita ubah semua sih, rencana. Semuanya overall kita akan ubah semua gitu. Jadi mau kita bahas apa lagi juga belum tahu. Jadi nanti kita akan buat video part 2-nya mungkin untuk modifikasi kelanjutan untuk GTS 150S keyless dari GTS terbaru ini. Oke, buat teman-teman yang udah pantengin video kita, thank you banget udah setia untuk menonton video kita dari awal sampai akhir. Kita akan buat part 2-nya dari video Vespa ini, akan ada project lagi sih motor ini, gue yakin, karena masih banyak banget yang belum diubah. Tapi gue pengen perkenalkan GTS ini ke teman-teman. Ini akan salah satu
GTS yang terhedon menurut gue nantinya. Dan gue yakin banget akan pecah sih ini motor karena orangnya juga enak untuk diajakin berkonsep motor, dia ngikut aja, jadi kita juga sebagai pihak bengkel seneng gitu. Sekali lagi, kira-kira kedepannya kita akan buat video tentang video motor apa, coba komen di bawah. Dan jangan lupa, ini baju keren banget. 2025 akan kita jual, tapi ini kayak kecilan nih gue ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Dan see you next video. Bye.